Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA. Untuk info terupdate dari Mimin, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. 1 jam yang lalu saat runtuhnya menara kegelapan, Lu Fan pun menyebut bahwa ruang di dalam menara terlalu tinggi. Dirinya hampir tidak sengaja meninggalkannya. Dengan ini, akhirnya Lu Fan sudah berurusan dengan Earthset Demon. Dan poinnya sudah bertambah dengan banyak. Sekarang dirinya bisa beristirahat. Lu Fan juga tidak pernah benar-benar menganggap Twin Fallen Dragon sebagai teman seperjuangannya. Namun setelah pertempuran dengan Earthset Demon, Twin Fallen Dragon menjadi sangat kuat. Lalu saat Lu Fan melihat ke arah reruntuhan menara kegelapan, Lu Fan memperhatikan singgasana milik Earthset Demon yang masih utuh. Di saat itu, Lu Fan pun memiliki sebuah ide. Lu Fan mengingat di luar camp tentara di ujung utara. Ketika Twin Dragon King berubah menjadi Twin Fallen Dragon, si Yao Fei mengambil kembali kekuatan Twin King Dragon dari Dewa Lama dan memungkinkan mereka menyerang energi mayat yang jatuh tanpa berubah menjadi budak mayat. Sebelumnya, Tu Jin telah mengetahui perbedaan antara budak mayat yang jatuh dan boneka mayat yang jatuh. Justru karena semua boneka mayat yang jatuh dikendalikan adalah dewa mati atau monster buas. Tapi sekarang, dirinya punya 2 naga yang diisi dengan energi mayat yang jatuh. Dan ada Earthset Demon dan Legion mayat prajurit iblis surgawi di tanah. Menurut Lu Fan, ini adalah kesempatan bagus yang patut untuk dicoba. Sedangkan para naga pun terlihat bingung melihat Lu Fan yang ingin mencoba sesuatu. Lalu setelah Lu Fan berpikir, sepertinya ini tidak akan berhasil. Twin Fallen Dragon sepertinya tidak mampu mengendalikan mayat itu. Tampaknya jika Twin Fallen Dragon yang jatuh ke dalam mayat bukanlah budak mayat, dia tidak dapat mengendalikan bonekanya. Lu Fan pun bertanya-tanya apakah dirinya tidak punya pilihan lain selain menyerah. Namun di saat itu si Yao Fei menegur Lu Fan dan Lu Fan seketika bertanya apa yang hendak si Yao Fei lakukan. Dan secara tiba-tiba, si Yao Fei merubah bentuknya ke Spirit Like, lalu terbang mendekati Twin Fallen Dragon dan menggunakan skill Emerald Like Bloodline, sehingga semua efek skill berlipat ganda. Selain itu, si Yao Fei juga menggunakan skill lainnya, yaitu Soul Shield. Dengan ini, target teman yang terpengaruh oleh Spirit Like akan meningkatkan semua atributnya sebesar 100%. Namun karena efek skill Emerald Like Bloodline, efeknya menjadi 2 kali lipat, sehingga semua atribut bertambah 200%. Dan juga setiap kali mereka menerima kerusakan, kerusakan yang diterima akan diserap. Lu Fan yang memperhatikan hal ini tidak menduga bahwa silsilah Demon Dragon juga dapat menerima efek negatif 2 kali lipat dari si Yao Fei. Energi mayat yang jatuh membuat Twin Fallen Dragon berubah dari tipe sub naga menjadi naga sejati.
Lu Fan pun yakin Xiao Fei pasti menyadari atribut baru dari silsilah Demon Dragon. Bukan karena mayat naga yang jatuh itu tidak dapat melakukannya, tetapi karena atributnya rendah sehingga dia tidak dapat mengendalikan monster tingkat tinggi. Dan karena itu masalahnya, Lu Fan pun mengerti. Segera Lu Fan mengaktifkan skill Dragon Encouragement, sehingga membuat semua atribut dan kekuatan serangan meningkat sebesar 30%. Serta Lu Fan meminta Xiao Fei untuk mengaktifkan Jet Light untuk memberikan 2 lapisan pada Twin Valen Dragon dengan menghilangkan efek negatif dan meningkatkan semua atribut 30% dan karena efek 2 kali lipat, sehingga semua atribut bertambah 60%. Sehingga atribut milik Twin Valen Dragon meningkat drastis. Namun menurut Lu Fan levelnya tidak bisa melebihi milik Earthset Demon, tapi atributnya masih bisa meningkat lebih jauh. Kembali Lu Fan meminta Xiao Fei untuk berubah ke bentuk Eternal dan mengaktifkan skill Life Force, di mana skill ini menerapkan berkah dan cahaya giok ke semua target teman dalam jangkauan dan meningkatkan efeknya sebanyak 2 dan kembali karena efek 2 kali lipat sehingga menjadi 4 lapisan. Semua efek yang ada di Twin Valen Dragon dikalikan 4 sehingga atribut Twin Valen Dragon semakin meningkat. Dengan ini atribut milik Twin Valen Dragon melebihi Earthset Demon. Segera Lu Fan meminta Twin Valen Dragon melepaskan energinya dan rubah semua demon yang ada di sini menjadi bonekanya. Dan seketika saat energi Twin Valen Dragon menyebar, mayat-mayat Legion Demon mulai bangkit. Lu Fan pun sangat puas melihat hal ini. Rencananya berhasil. Mayat tentara Demon 9 alam telah diubah menjadi boneka mayat yang jatuh. Dengan pasukan demon ini, Lu Fan dapat bersantai sepenuhnya, sementara mereka mengumpulkan poin atas namanya. Dan tiba-tiba Lu Fan mendapatkan notifikasi sebuah skill baru yaitu Control the Fallen Corpse. Lu Fan pun menilai semua mayat yang telah diubah dapat dikontrol dari jarak jauh dan dipulihkan juga. Dengan ini, dirinya bisa mengerahkan pasukan Demon 9 alam keluar dari dungeon dan juga memanggil serta menggunakannya di luar. Yang artinya, jika Lu Fan mau, dirinya bisa mengerahkan seluruh pasukan di luar dungeon. Jika itu masalahnya, sejarah Demon 9 alam yang mendatangkan malapetaka melalui negara Taiki 50 tahun yang lalu mungkin akan terulang kembali. Lu Fan pun tersenyum melihat hal ini. Monster kuno yang hampir menghancurkan negara Taiki telah berubah menjadi boneka mayat yang jatuh. Sekarang dia mematuhi perintah Lu Fan sepenuhnya. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan begitu saja. Lalu kembali ke waktu sekarang. Jin Jayaan pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Earthset Demon sudah menuruti perintah Lu Fan. Lalu seseorang ditelepon bertanya kepada Jin Jayaan di mana bukti kecurangan yang dilakukan oleh perwakilan negara naga. Jin Jayaan pun mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Earthset Demon telah jatuh di bawah kendali Lu Fan. Dengan ini, opini publik di internet akan terbalik. Lalu Zhao Shenming yang saat itu kembali hanya tertawa melihat papan skor. Seperti yang dirinya bilang, Lu Fan masih berada di peringkat 1. Dengan silsilah poin yang sangat besar ini, mustahil bagi perwakilan lain untuk mengejar ketertinggalan. Apa yang dikatakan oleh Han Fanbei adalah benar. Dirinya terlalu tidak sabar. Han Fanbei pun menyebut mengenali kenyataan adalah bagian penting dalam mengembangkan strategi. Jika negara lain tidak mampu menanggung kekalahannya, lalu apalagi yang bisa mereka lakukan? Dirinya pikir demikian dengan nada tawanya. Dalam pikiran Jin Jayaan, opini publik di internet martabat keluarga Jin, bahkan suara sarkas dari Han Fanbei itu langsung terdengar di telinganya. Jika demikian, Jin Jayaan tidak punya pilihan lain. Dirinya akan memberikan misi kepada Lu Fan. Di sisi lain, Lu Fan yang tengah santai pun berpikir bahwa dirinya memerintahkan Xiao Fei untuk memanggil Twin Valen Dragon. Twin Valen Dragon sekali lagi mengendalikan Earthset Demon dan mengeluarkan kembali perintah kepada tentara Demon 9 alam. Dan dirinya sudah mengumpulkan sedikit banyak poin.
Lalu di saat itu Lu Fan menerima sebuah berita baru. Dirinya belum istirahat dengan lama dan itu adalah sebuah berita mengenai titik misi baru yang telah muncul. Kemudian di tanah beku, Yasan Lai melihat tanda misi muncul. Yasan Lai pun menilai bahwa dirinya tidak terlalu beruntung bertemu Lupan di pos pemeriksaan. Dan kini misi ini akhirnya menjadi miliknya. Namun di saat itu ekspresi Yasan Lai berubah mengetahui bahwa Lupan nyatanya datang lagi. Dirinya akhirnya menemukan titik misi ini, tapi mengapa dirinya harus bertemu kembali dengan Lupan? Namun Yasan Lai pun menilai bahwa ini tidak benar. Jika dia di sini untuk menjalankan misi lagi, berarti Luffy telah menyelesaikan misi untuk mengalahkan Demon 9 Alam. Namun Yasan Lai saat itu kaget melihat Luffy menatap ke arah tempat dirinya bersembunyi. Yasan Lai pun seketika panik karena Luffy menyadari kehadirannya. Luffy di saat itu segera melapisi senjatanya dengan energi naga dan seketika mengayunkan energi pedang tersebut. Yasan Lai yang panik pun mengatakan bahwa sebelumnya Luffy bilang akan membiarkannya pergi. Namun mengapa Luffy sekarang menyerangnya secara tiba-tiba? Namun nyatanya Luffy tidak menargetkan Yasan Lai, namun serangan ini mengarah kepada monster buas yang ada di belakang Yasan Lai. Yasan Lai yang baru sadar pun bertanya-tanya apakah monster buas ini mengikuti dirinya. Yasan Lai pun agak lega, ternyata Luffy tidak untuk dirinya. Ini berita yang cukup bagus. Lalu Yasan Lai pun mengucapkan terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupnya. Luffy sendiri merasa heran tentang menyelamatkan hidup Yasan Lai. Itu hanya bantuan yang tidak disengaja. Yasan Lai pun tertawa. Dirinya hampir berpikir bahwa dirinya akan mati sekarang. Di saat yang sama, Luffy sedang memperhatikan perolehan poin yang didapatkan oleh Yasan Lai. Luffy pun seketika bertanya bagaimana Yasan Lai bisa mendapatkan begitu banyak poin dalam satu hari. Mendengar hal ini, Yasan Lai pun menangis karena dirinya tidak tidur sepanjang hari. Dirinya membunuh monster buas bekerja keras untuk mendapatkan 20.000 poin ini. Sedangkan Luffy sendiri menilai, meskipun dirinya bisa mendapatkan poin dengan membunuh Yasan Lai sekarang, poinnya sangat sedikit. Dengan ini, Luffy akan menunggu sampai Yasan Lai mendapatkan poin lebih banyak. Lagi pula, setelah pelajaran terakhir kali, Yasan Lai tidak berani menyerangnya sekarang. Lalu Luffy pun mengatakan bahwa sayangnya, poin Yasan Lai meningkat terlalu rendah. Yasan Lai hanya berada di peringkat 17 sekarang. Ini sungguh memalukan bagi wilayah selatan. Yasan Lai harus bekerja lebih keras di masa depan. Luffy harap ketika dirinya bertemu dengan Yasan Lai di lain waktu, peringkat Yasan Lai akan lebih tinggi. Yasan Lai pun seketika terdiam sejenak karena Luffy menyemangatinya. Namun di sisi lain, Yasan Lai menilai bahwa ini tidak benar. Negara selatan selalu mengatakan bahwa negara naga itu sombong dan tidak masuk akal. Mengapa Luffy ini bukan tipe orang seperti itu? Luffy orang yang mampu mengalahkan Demon 9 Alam. Tidak hanya menyelamatkan dirinya tetapi juga menyemangatinya. Namun Yasan Lai ingin membunuhnya sebelumnya. Yasan Lai pun merasa bodoh karena pikirannya ini. Namun demi martabat wilayah selatan dan juga untuk membalas harapan Luffy, dirinya akan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak poin. Lalu saat Yasan Lai ingin mengatakan sesuatu kepada Luffy, nyatanya Luffy sudah pergi menjauh. Lalu Luffy yang telah mengambil misi pun menyebut bahwa misi ini seperti yang diharapkan. Secara langsung mengharuskan perwakilan untuk saling bertarung. Tampaknya akan ada yang mati dan tersingkir di hari kedua uji coba nasional. Dan pada misi yang Luffy dapatkan target masih belum diketahui. Dan target itu berada di peringkat 6. Dan dia berada di area rawa. Luffy pun menduga-duga bahwa itu kemungkinan adalah Kim Sung Han atau Charles. Namun menurut Luffy ini tidak masalah. Siapapun itu, dirinya akan menyelesaikan misi ini. Dan segera Luffy meminta Xiao Ye untuk terbang dengan kecepatan penuh menuju area rawa. Kemudian di sore hari di area rawa, saat ini tengah terjadi pertarungan antar monster buas di area rawa. Dan monster ular nyatanya milik seorang peserta dari negara Heng, yaitu Kieran. Dan saat ini yang bersama Kieran adalah perwakilan dari negara Han, yaitu Wei Zi. Wei Zi pun menyebut jika ada mangsa, maka biarkan saja dia datang.
Tidak peduli apa kekuatan orang ini, mereka tidak akan pernah mengira jika mereka adalah aliansi 4 negara. Weiji juga menyebut bahwa dirinya sungguh kesal bertemu dengan Kieran di tempat jelek ini, lembab, dan penuh dengan serangga beracun. Kieran pun menyebut bahwa dirinya tidak punya cara untuk memprediksi. Mereka sepakat ketika keempat negara membentuk aliansi. Setelah memasuki uji coba negara, datang ke tempat dirinya untuk mengumpulkan poin bersama. Weiji pun bertanya mengapa hanya dirinya yang ada di sini, di mana Ya Sanglai dan Baden. Kieran pun mengatakan bahwa Baden akan segera tiba, tapi belum melihat Ya Sanglai sejak masuk uji nasional. Dirinya hanya bisa bilang bahwa Ya Sanglai masih hidup, tapi Kieran tidak tahu di mana dia. Weiji pun menyebut bahwa dirinya benar-benar tidak tahan dengan Ya Sanglai. Jika Kieran bertanya kepada dirinya, mereka tidak perlu menunggunya lagi. Weiji juga menyebut bahwa dirinya telah bergegas ke depan dan hanya membunuh beberapa monster yang menghalangi. Jika bukan karena bertemu dengan Kieran, dirinya tidak akan berada di peringkat 10. Lalu di saat itu mereka pun memperhatikan berita yang masuk. Dan sekarang seorang pemburu yang tidak diketahui identitasnya datang. Kieran pun tertawa kecil dan berharap pemburu ini membawa banyak poin. Begitu Baden tiba, mereka akan menyiapkan penyergapan. Kieran pun mengajak Weiji untuk menunjukkan kepadanya siapa mangsanya dan siapa pemburu sebenarnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.